Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kepada semua para penggiat sastra, para komunitas pecinta budaya, serta para pelajar. Kali ini berjumpa dengan saya Wijaya dan Ahmad Farid Mubarok dalam pembelajaran drama atau sandiwara. Sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut, baiklah kita kaji apa itu pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya bermain peran. Istilah ini juga sebanding dengan istilah teater, berkembang di Eropa, theater dan theatron dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Yunani. Ini artinya seni peran. Di situ ada unsur dialog serta unsur gerak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia istilah drama ini lebih terkenal dengan sebutan sandiwara. Berasal dari bahasa Jawa, dari kata sandi dan wara. Sandi itu artinya gerak rahasia, wara itu suara. Sandi juga berarti tersembunyi, wara itu ajaran, jadi ajaran yang tersembunyi. Adanya gerak dan bicara ini berarti melakonkan, mengisahkan. Di situ ada lakon dan juga ada tokoh. Baik, saya kira ini sudah jelas bagaimana ilustrasinya drama bermain peran. Nanti kalian bisa melihat gambar tayangan berikut. Sekarang kita memasuki sejarah perkembangan drama atau sandiwara. Ya, yang tercatat di dalam ingatan manusia, drama atau sandiwara itu muncul pertama kali pada 2300 tahun sebelum Masehi. Apa yang cerita yang mereka lakonkan yaitu cerita mitologi, yaitu banyak cerita dewa-dewa mitologi Yunani. Kemudian apa yang diperankan itu mereka berperan di depan palas atau gedung-gedung kuno Yunani. Perkembangan selanjutnya itu adalah drama pada era Romawi 200 tahun sebelum Masehi. Ini sebagai kelanjutan perkembangan drama era Yunani. Lalu drama di Eropa 1400-an sampai 1500-an dipentaskan di atas kereta, kemudian masih sederhana dan menampilkan hal yang sifatnya simbolis. Kemudian pencipta karya drama tersebut tidak diketahui namanya, anonim, menggunakan bahasa sehari-hari, dipentaskan di depan umum serta memungut biaya. Kemudian pada abad ke-17 berkembanglah jenis-jenis drama tersendiri, ada tragedi, komedi, serta pastoral. Ciri-ciri yang umum di abad ini adalah tanpa naskah serta bersifat fantastis. Masa Elizabeth I, tahunnya 1558 hingga 1603, pengarang yang terkenal yaitu William Shakespeare dengan judul yang terkenal itu adalah Romeo and Julia. Pada masa ini lahirnya ciri-ciri dialognya panjang, sifatnya puitis, kemudian dramanya alurnya bebas. Drama ini mengisahkan kisah campuran, di dalamnya memuat kisah tragedi, komedi, serta pastoral. Yang keenam yaitu drama era Prancis, sifatnya pastoral di tempat-tempat ibadah dan sekuler, ceritanya bebas. Ini sumbernya bisa id serpik.com.
Obat sudah habis sejak kemarin. Ya nunggu duit terkumpul dulu, nanti tak belikan lagi. As, si mbahmu tolong ambilkan unjukan. Itu juga gara-gara bapak semalam itu begadang larut malam dengan Pak Marto. Membicarakan apa toh sebenarnya? Banyak hal. Dia bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi. Tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah. Provokasi-provokasi yang akan memecah belah persatuan. Untung saja televisi kita rusak. Jadi dalam beberapa bulan ini aku tidak melihat berita-berita busuk itu. Monggo Mbah, janipun. Matur suwun ya Cahayu. Bu, sudah ditagih bayar SPP. Sudah nunggak hampir 1 semester. Apa sebaiknya Asri berhenti sekolah saja biar bisa bantu ibu? Apa? Jangan pernah berpikir kamu itu untuk mandek sekolah. Seharusnya kamu itu pikirkan untuk lulus sekolah, kuliah, baru cari kerja. Lulusan sarjana saja sekarang bukan jaminan dapat kerja enak. Lah kok kamu berpikiran mau mandek sekolah? Maafkan aku ya San. Sekarang aku di rumah ini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga sangat menyesalkan Parjo anakku yang seharusnya bisa menjadi kepala rumah tangga kalian yang baik, malah pergi tanpa kabar. Kalau saja fisikku masih kuat, pasti aku akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada waktu muda, fisik Simbah begitu kuat. Apa tidak berat Mbah menggotong tanduk Jenderal Sudirman semasa bergerilya? Kami itu berdelapan, Duk. Bergantian menggotong tanduk Pak Dirman. Rasa lelah dan lapar kami tergantikan oleh kebanggaan kami menggotong tanduk sang Panglima besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal pada Simbah tentang semangat hidup, cinta tanah air, dan persaudaraan, dan masih banyak lagi yang bisa kami teladani dari beliau. Zaman sudah berkembang pesat, Pak. Kita sudah tergilas oleh zaman. Nasib Bapak dan keluarga Bapak ini sekarang itu jauh terpuruk daripada orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali terhadap bangsa ini. Dan Bapak sudah terlupakan oleh waktu dengan sendirinya. Iya, aku juga sadar akan hal itu. Tapi apakah persoalan ini akan selesai dengan hanya kita menyalahkan orang lain? Bapak masih ingat betul betapa dulu Mbah Putrimu sangat senang saat diberi kain jari oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan sarung kepada Simbahmu ini. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman kepada Simbah. Tapi imbalan terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Mau kemana Mbah? Jalan-jalan keluar. Tidak baik bagi kesehatan Simbah kalau hanya duduk dan merenungi keadaan. Kemudian kita memasuki tahap yang berikutnya, yaitu unsur-unsur drama. Unsur intrinsik itu unsur yang melekat di dalam karya drama itu sendiri. Ada tema, ada tokoh, ada penokohan, kemudian alur, kemudian ada latar, ada sudut pandang pengarang, serta gaya bahasa, ada amanat. Kemudian unsur ekstrinsik itu unsur yang melekat pada karya tersebut namun berasal dari luar karya drama. Misalnya latar belakang masyarakat, misalnya mengajarkan kehidupan Maluku,
pada era Portugis dan Spanyol. Berarti di situ ada Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Kemudian faktor sosial budaya. Masyarakat tersebut di Tidore dan Ternate mereka adalah para petani rempah-rempah. Latar belakang pengarang, riwayat hidup, keilmuan, psikologis, aliran sastra. Ya memang kemampuan seorang pengarang ini sangat berpengaruh pada karya cipta yang dibuat. Kemudian ada nilai norma yang berkembang di masyarakat, kesopanan, kesusilaan, agama, serta hukum. Kemudian kita lanjutkan bagaimana perkembangan drama atau teater di Indonesia. Yang pertama zaman kerajaan, tahun sebelum 1700-an hingga 1700-an, ciri-cirinya mereka bersifat mistis. Jadi di dalam karya drama tersebut dianggap sakral, kemudian banyak pantangan. Oh nanti kalau melakukan seperti ini akibatnya seperti ini. Jadi sisa-sisa sifat mistis dari drama itu masih disisakan sampai sekarang. Misalnya akan memperagakan lakon Arya Penangsang, itu sebelumnya juga dipersiapkan banyak para penyelenggara kegiatan teater ini melakukan upacara ritual, kemudian mengangkat mitos karena pada waktu itu masyarakat kita melekat sekali dengan kehidupan dewa. Kemudian ada hubungan makrokosmos dengan mikrokosmos. Itu sebagai sesuatu yang sangat dihargai. Maka cerita yang berkembang pada waktu itu sebelum 1700-an sangat erat mengangkat cerita mitos. Kemudian teater sebagai kegiatan ritual dan seni. Zaman Tangtu Panggelaran, wayang sudah banyak dipagelarkan di komunitas-komunitas lingkungan tertentu. Itu upacaranya ritual itu memang banyak sekali dan sangat dominan. Jadi wayang bagaimana sebagai maya dan wayang itu sebagai tontonan. Kemudian sampai saat ini sandiwara itu pada era Pakubuwono masih sangat kental. Andalira Sang Prabu Sasrebawing Maespati aran Patih Swanda lelabuhan nipun gawe kaget rasaku Raden wani nyandhet laku wong satengahing marga. Sapa-sapa sing satriya ing antarané kowe lan aku Raden, sagendhingmu tak ladeni. He Arjuna nyata sira sakti kang tikung ati kuno pamer marang kasar
Kemudian yang kedua, zaman Melayu. Era Melayu 1891 hingga 1940, penulisnya masih banyak dari bangsa Belanda, dari Cina dan Arab. Ternyata pengaruh Islam sudah sangat cukup kental bagi orang-orang Melayu, sehingga cerita-cerita naskah dari Arab itu banyak diangkat menjadi naskah sandiwara atau naskah drama. Kemudian era Pujangga Baru sudah menggunakan naskah. Ini sekitar tahun 1926 sampai 1939. Menggunakan naskah, ini karya-karya dari para pengarang atau pujangga. Ini Rustam Effendi, kemudian Muhammad Yamin mengangkat kisah Ken Angrok, kemudian Sanusi Pane mengangkat kisah Erlangga. Selanjutnya era keempat di Indonesia yaitu zaman sastra Jepang antara 1940 hingga 1945. Para pemain ini hanya menuliskan skenario saja. Jadi pemainnya melakukan improvisasi, kemudian ada diselingi nyanyian. Namun pada era ini karyanya sangat sedikit karena pengaruh Perang Dunia Kedua. Ada revolusi fisik pada zaman itu, sehingga para pengarang, para pujangga tidak banyak berkesempatan membuat karya. Kemudian karya sastra era mutakhir yaitu 1970 hingga sekarang. Ini pengarang yang muncul, W.S. Rendra, menggunakan naskah yang sangat bagus. Kemudian karyanya semakin berkembang. Apa ta isining gara-gara? Tengga kono sintro kados banguning sabut lebeng akasa munya kumaluduk. Angga keteri dedet mangerwati ngakak kukuran giraning arga kuro gurnita. Kakiri-kiri ora kome perkempita padula ngambambak. Udan terus warle suster pinusa sindung riwet magenturan. Umocak mawetu gelapmu bal gendeng yomani. Terus mawur sang Hyang Riris Kartika timbang kesma. Kawatondra dimuka kaya kinebul bulsus mamurat nambara raya. Ambendo siblekta pemenceng metu kalagil. Karo ngatu wong sing wis turah sabar. Wadinian karo Bagong tansah diapusi. Kowe kok rumangsa diapusi Bagong iki diapusi apamu? Ora. Aku wis dijak lunga. Yo Kang lunga. Lunga nyang ndi? Ayo wis dolan-dolan. Wah, metu lapangan. Tengah lapangan mudan deres. Keproh kabeh. Ora nggo payung, ora ning ayu-ayupan, ora ning wit apa-apa. Sing udan ngendi? Tengah lapangan. Ayo kowe metu pinggir lapangan ngono. Ora. Sing udan nak tengah to? Tengah. Metu pinggir. Ane wong goblok ora mundak-mundak lho. Kaya ngene kok serik. Ha ning ana meneh sing nyerikke banget. Perkara apa? Bagonge nawake butelan putih nyanggonku, Kang. Lalu apa perbedaan antara teater modern Barat dengan teater tradisional Indonesia? Pertama, teater modern ini durasinya sekitar 2-3 jam, sedangkan teater tradisional Indonesia waktunya semalam suntuk, kira-kira ya 6 hingga 8 jam. Kemudian teater modern alurnya bebas, sedangkan teater tradisional alurnya terpulang.
alur terpola ini dari kisah yang satu dan kisah yang lain itu dari awal hingga akhir itu berarti selalu sama. Seperti yang terjadi di dalam naskah wayang kulit itu pertama mesti jejer pertama. Biasanya pada umumnya menggunakan jejer pertama itu Keraton Hastinapura. Karena di dalam cerita wayang itu Keraton Hastinapura itu sebagai negara adidaya. Kemudian ada Paseban Jawi. Di Paseban luar itu putra-putra Hastina berkumpul mengemban tugas. Tugas ini diumumkan oleh Patih Hadyo Sengkuni. Kemudian selanjutnya ini adalah jejer kedua, Keraton Sabrang. Keraton Sabrang itu tempatnya para denakwa, tempatnya makhluk-makhluk jahat. Ini biasanya panakawannya adalah Togok dan Bilung. Kemudian terjadi perang gagal. Selanjutnya seperti itu sampai ending. Kemudian untuk teater modern, rias dan busananya natural. Nah, nih rias dan busananya natural. Sedangkan untuk teater tradisional ini rias dan busananya dekoratif. Kita bisa melihat nanti pada tayangan gambar tayangan-tayangan busana dan rias untuk teater tradisional. Kemudian ada lagi adegan pada teater modern itu natural, seperti kejadian yang sesungguhnya. Tapi kalau teater tradisional ini disertai tembang dan joget, vokal dan kas. Misalnya kalau vokalnya untuk Raden Arjuna itu nuwun sewu Koko Prabu Bathara. Iya ya, ya seperti itu. Jadi vokal-vokal itu sudah langsung menunjukkan karakter tokoh. Kemudian pada pada adegan teater tradisional ini disertai tembang dan joget. Berantem pun ada adegan perkelahian dengan joget. Jadi diatur. Di situ orang jatuh hati pun juga memakai tembang ayune tumpo undung dandung dan seterusnya. Untuk teater modern endingnya misterius. Mau happy ending, mau sad ending karena karena alurnya bebas. Itu betul-betul misterius. Penonton baru tahu nanti bagaimana akhir cerita setelah menyaksikan dari keseluruhan isi drama. Kemudian kalau teater tradisional Indonesia selalu happy ending. Ini juga terjadi pada teater Asia pada umumnya. Kemudian teater modern itu menggunakan naskah. Kemudian teater tradisional tanpa naskah, mereka hanya improvisasi. Teater modern sifatnya penontonnya formal, jadi 2 jam itu menunggui penuh. Jadi kalau misalnya nonton film atau nonton teater, mau pergi ke toilet 15 menit aja, nanti sudah ada cerita yang terpotong. Untung sekarang apa-apa sudah bisa di YouTube kan, sehingga kalau nggak sempat live bisa nonton di tayangan YouTube kalau di YouTube kan. Kemudian untuk teater tradisional Indonesia penontonnya bebas. Jadi yang dimaksud dengan penontonnya bebas yaitu datang mau terlambat itu tidak apa-apa. Sampai mana ini perang gagal, ini sedang Ratu Sabrang sedang berperang dengan satria-kesatria dari Hastina. Karena apa? Sedang berebut, misalnya Wahyu Sekar Salogoimo. Tapi di situ belum ada tokoh yang menang atau yang kalah. Oh, bukankah tujuan saya ini mencari Wahyu Sekar Salogoimo? Lebih baik saya pergi tidak berantem dengan si dia. Sebaliknya lawan juga begitu. Ini namanya perang gagal, belum tahu tokoh yang akan menang atau kalah. Ini dengan naskah penonton bebas. Kemudian penonton bebas kita bisa melihat para penonton di teater tradisional Indonesia
bisa melihat wayang golek atau wayang kulit atau ludruk. Ini penontonnya boleh keluar masuk, sama beli kacang dulu, beli kacang, makan kacang di sana, terus kemudian ketemu temannya ngobrol-ngobrol dulu, atau minum di warung tradisional yang dadakan di situ untuk minum kopi atau makan kacang atau makan wedang makan apalah di situ. Terus nanti dilanjutkan menonton lagi. Ini orang Barat juga sempat heran, kenapa ya orang-orang Indonesia pintar sekali menyaksikan teater sambil sendaguro, sambil keluar masuk. Ini kok sudah tahu ceritanya. Ya ini karena ada kaitannya dengan alur yang terpola itu tadi. Kemudian berbicara mengenai teater tradisional Indonesia, ini ada Manyong di daerah Melayu, ada Lenong itu di Betawi, Ludruk ada di Jawa Timur, Ketoprak itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada wayang itu sendiri ada wayang kulit, kemudian wayang wong dan wayang gedok atau wayang topeng. Pemainnya memakai topeng. Dewek silain cepot naon urang ke tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima temenang aya nu kaitu hayang ditewak ngawara teuing supaya ulah katanya nyeun ku jelema ieu jadi pernah abdi ditiup teh moal katanya nyeun ku jelema-jelema nu aya di dinya nu lajo abdi ditiup siang sidawala heeh ka bapak ku abdi lebih kakitu gua katingalin kudu nagih maksa Pendaftaran prajurit negeri Tongkia telah dibuka. Aku selalu menjadi prajurit Tongkia. Apa yang membuatmu risau? Aku kan selalu mendukungmu. Tapi kandunganmu sudah besar. Lalu siapa yang akan menjagamu nanti? Sudahlah Kanda, aku kan selalu mendukungmu. Kanda Jinkui. Iya Cuceng. Kita harus segera cepat pergi ke kerajaan Tongtia. Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo. Berhati-hatilah kalian. Kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk penyajian sandiwara atau drama. Yang pertama adalah sandiwara radio. Sandiwara radio ini dulu sempat populer dan menjadi idola para pendengar di zaman keemasan radio. Ini alat bantunya yang utama adalah radio, kemudian batu baterai. Jadi waktu saya kecil itu ketika batu baterainya hampir dayanya hampir habis, saya kebingungan bagaimana minta uang ke nenek untuk dibelikan batu baterai. Apa yang terjadi di pada pagelaran sandiwara radio? Mereka juga menggunakan naskah, kemudian keindahan pemain membaca naskah, kemudian keindahan naskah itu sangat penting karena media audio pemirsa itu hanya mengandalkan pendengaran.
vokal, intonasi, penjiwaan membaca naskah menjadi daya tarik dominan. Keunggulan teater Sandiwara Radio ini, para pemirsanya bisa membuat imajinasi sendiri sesuai dengan kehendaknya, karena memang tidak ada gambar waktu itu. Jadi kita bisa membayangkan Sandiwara Radio Misteri Gunung Merapi karya Asmadi Safar dalam kisah Si Cantik di Penghujung Malam. Itu karena waktu itu radio kesayangan saya itu menayangkannya sempat jam 21 lewat 30. Itu ya suasananya menakutkan karena waktu itu juga sempat belum ada listrik. Terus mendengar Sandiwara itu dari tertawanya saja, kemudian musiknya, suara serigala, itu sudah bisa kita berimajinasi alangkah menakutkannya Si Cantik di Penghujung Malam. Pak Lastri, kamu ini bicara apa? Kita ini sudah 5 tahun menjalani perjodohan. Tiba-tiba mempermasalahkan aku orang Pengging dan kamu orang Belawetan. Sebenarnya ada apa? Ya, tidak ada apa-apa. Di situ entahlah loh. Dan aku sudah menawarkan agar berkenan tinggal di sini. Iya, aku juga dengar ketika kau menawarkan itu pada ibu. Tapi masalahnya beda. Aku ingin ketemu ibu. Entahlah, aku rindu. Kakang Sabrang kan prajurit. Apa susahnya mengurus untuk berkunjung ke Belawetan? Tali poconge lali diuculi. Bengi kuwi kahanan desa tinggalan sepi ora kaya biasane. Wiwit sore udan ora terang. Dalanan dadi banjir amarga banyu udan ora katampung kali sing ngliwati desa tinggalan. Wong-wong ora padha metu saka ngomah wedi kena banyu udan. Desa tinggalan papane adoh saka kutha lan isik klebu desa sing durung maju. Listrik wae durung mlebu desa kuno amarga papane angel diambah kendaraan gedhe. Dadine yen wayah wengi desa tinggalan katon peteng lan sepi ora kaya desa-desa liyane sing wis kepasang aliran listrik. Udan sing kaya ngrojokake saka langit banyune nelesi dalan-dalan sing diliwati. Kamangka dalan tumuju desa tinggalan isih lemah lempung durung aspalan. Dadine yen wayah udan mesti lunyu lan bebayani kanggo mlaku apa wae. Wengi kuwi ngepasi malam Jumat Kliwon. Kanggone wong desa malam Jumat kuwi malam kang angker yen wong padha nindakake apa wae ana njaba omah. Wong-wong desa mesti wis padha nglungker kurkupan sarung amarga kademen. Wengi kuwi udane nganggo angin kang gedhe. Wit-witan akeh sing padha ambruk. Wong-wong padha wedi metu meruwi kahanan mengkono. Trima turu apa lungguhan ana jero omah wae lumpuk karo keluargane. Swasana kang medeni kuwi udakara sak jaman luwih. Ing sak tengahing udan deres kuwi ujug-ujug keprungu wong kang bengok-bengok njaluk tulung. Pak Witnya sing kawit mau krukupan sarung menyat saka papan lungguhe nuli metu saka ngomahe. Saka kaduhan ana tangane kang ngawe-awe dheweke. Pawongan mau jebul paijo. Tangane kang lagi ngangkat wit sing ambruk neng dalan lan ngembruki wong liwat. Pak Witnya age-age melu nulungi paijo saperlu ngangkat wit kang ambruk mau. Kanthi dibiyantu tangga-tangga liyane, wit kang ambruk bisa diangkat kapinggirake ana pinggir dalan. Wong kang ngambrukake wit mau jebul Mbah Minto sing piyantune wis sepuh
nanging isih kuat mlaku adoh. Dheweke saka lunga menyang kutha adol kayu kanggo urip saben dinane. Wong-wong nuli nulungi Mbah Minto sing gudres getih sirahe amarga ketiban wit mau. Mbah Minto jebul wis mati saking gedene wit sing ngembruki. Jisime Mbah Minto nuli digawa menyang omahe sing papane ora pati adoh saka panggonan kedadian mau. Mbah Minto mung urip dhewe. Mbah Minto wadon wis suwe tilar donya ndisiki lan ora duwe anak. Wong-wong banjur nyiapake papan kanggo ngedusi jisime Mbah Minto. Ana kang laporan marang Mbah Kaum menawa Mbah Minto mati amarga kambrukan wit udan mau. Mbah Kaum nuli cekat-ceket nyiapake gombal mori lan liyan-liyane. Nalika tekan omahe Mbah Minto, Mbah Kaum akon wong-wong nyiapake banyu kanggo ngedusi jisime Mbah Minto karo nyepakake kembang. Jisime Mbah Minto nuli diadusi kanthi cara adat biasane lan miturut agama keyakinane. Pak Dukuh merintahake wargane menawa jisime Mbah Minto arep dikubur bengi kuwi sisan amarga ora ana keluargane kang ditunggu. Wong kang biasane ngeduk kuburan nyaguhi dibiyantu tangga-tangga liyane anggone ngeduk lemah kuburan mau. Amarga desa tinggalan isih peteng lan sepi, wong kang nduduk kuburan dipadangi nganggo oncor kang akeh cacahe. Rampung ngedusi jisime Mbah Minto, Mbah Kaum nuli mbuntel jisime nganggo gombal mori sing wis dicepakake. Ora suwe jisime Mbah Minto wis kabutel mori lan dilebokake ana bandosa. Tangga-tangga kang muslim nuli nyolatake jisime Mbah Minto kanthi jamaah dipadengeni Mbah Kaum. Wong kang padha layat mara wengi kuwi amung warga desa tinggalan. Eling yen wengi kuwi malam Jumat Kliwon, wong kang padha layat ana sing terusan bali, ana kang ngeterake jisime tekan kuburan. Adicara pembudaling layon wis diwiwiti kanthi prasaja amarga selak wengi lan wayahe udan. Paijo mlayu-mlayu saka kuburan ngabari yen kuburan wis siap. Bandosa isi jisime Mbah Minto nuli dipanggul cah nom-nom nuju kuburan. Tekan kuburan, bandosa isi jisime Mbah Minto nuli dibuka. Jisime Mbah Minto kaangkat dilebokake njero lemah kuburan. Udan gerimis mulai meneh. Saya suwe saya deres udane. Paijo lan kanca-kancane agi-agi ceket-ceket anggone ngurup kuburane Mbah Minto mau. Apa meneh kelingan dina kuwi malam Jumat Kliwon sing diyakini wong desa kuno malam kang angker. Esuke kahanan desa tinggalan koyok biasane. Wong-wong padha kerja bakti ngresiki wit-witan kang ambruk lan dalan-dalan kang rusak kena banyu udan mau bengi. Bengine swasana desa tinggalan katon sepi kaya biasane. Ora ana wong kang wani metu wengi kuwi amarga entas wae ana sripah wingi bengi. Keprungu swara manuk wengi kuwi kang nambahi serem lan angker desa tinggalan. Paijo kawit mau mripate mung ketap-ketip ora bisa turu ngelingi kedaden wingi bengi. Dheweke sing meruhi Mbah Minto gudres getih kebrukan wit sengon di pinggir desa kae. Ing satengahing lamun, Paijo keprungu swara wong undang-undang njaluk tulung diuculi tali morine. Paijo buka lawang ngarep ndelok kahanan njaba karo meruhi ujug pocongan ngadeg nang pekarangan omahe. Mak gragap, Paijo kaget, semu wedi lan mlayu mlebu kamar nututi bojone turu. "Napa, Pak? Kok sakjak kodeng sampeyan?" ditakoni bojone. "Ana pocongan, undang-undang nyeluk tulung jebu," jawab Paijo. "Sapa, Pak?" takoni bojone meneh. "Nek tak rungu-rungu kaya larane Mbah Minto, Jibu," jawabe Paijo. "Waduh, gegek sampean lali nguculi tali poconge Mbah Minto, Pak," ditakoni bojone meneh. "Kok apa ya? Lah wingi selak kesusu dan terus meneh, Ji. Jadi aku sak kanca mungkin lali," jawabe Paijo.
Saya suwe swara kuwi ilang mbaka sithik. Namung jebul tangga-tangga liyane bengi kuwi uga krungu swara-swara persis suarane Mbah Minto njaluk tulung kang nguculi tali poconge. Pantesan mau bengi keprungu manuk culi kang mabur ngubengi desa tinggalan kono. Kedadian kuwi nganti pirang-pirang dina. Liya dina pas ngepasi esuk wong-wong padha ubur yen pendak wengi diparani pocongan sing memper jisime Mbah Minto. Pak Wiknya lan tangga-tangga banjur marani Mbah Kaum sak perlu nyritakake kedadian pirang-pirang dina iki. Mbah Kaum ngandharake menawa kuburane Mbah Minto kudu dibuka sak perlu diteliki apa bener kedadian iki amarga Paijo lan kanca-kancane lali anggone buka tali poconge Mbah Minto. Kabeh sarujuk nuli nuju kuburane Mbah Minto sing wis 7 dina dikubur. Kuburan sing isih teles dibuka maneh, banjur ditiliki jasine Mbah Minto. Jebul bener, tali poconge Mbah Minto durung diuculi. Paijo ake-ake nguculi tali poconge, karo umak-umik sajak weden. Rampung buka tali pocong kuburan nuli diuruk meneh dibalekke kaya mau. Saknalika mbasan tali poconge Mbah Minto diuculi, kedadian kaya wengi-wengi sadurunge ora ana meneh. Desa tinggalan bali kaya adat biasane. Wong-wong yen bengi wis padha wani metu saka omah meneh. Ora keprungu pocongan apa meneh manuk culi kang ngubengi desane. Mbah Minto wis ayem tentrem ning alam kubur. Manika para kadang kinasih cerita jagating lelembut ing dinten menika. Tali poconge lali diuculi. Matur nuwun. Kemudian melodrama. Ini melodrama itu hanya satu saja pemeran yang memainkan banyak karakter tokoh dan ciri fisiknya. Ini kita tahu yang banyak ini melodrama itu pertunjukan wayang. Ada wayang kulit, di Sunda itu ada wayang golek. Kemudian ini ada lagi wayang kletik yang terbuat dari kayu pipi, kemudian wayang titi atau potehi. Ini karya budaya dari leluhur saudara-saudara kita suku Tionghoa yang ada di Indonesia sering menayangkan, bahkan mereka berakulturasi dengan budaya Jawa. Kemudian ada wayang kulit Bali. Kemudian selanjutnya bentuk penyajian sandiwara ini ada drama panggung. Ini banyak pemeran. Satu pemeran memainkan satu tokoh dengan satu karakter. Di sini sutradara sebagai koordinator banyak orang. Kemudian bioskop atau sinema elektronik. Di sini saya berperan di dalam film Mulih, film pendek festival. Ternyata mau jalan dari situ sampai ke situ. Kemudian mau main biola sebentar saja, ternyata adegannya diulang-ulang. Dari jalan dari sini sampai ke situ itu kameraman syuting, jalan dari depan, terus diulang lagi bagaimana jalan dari belakang, bagaimana lagi jalan dari samping, bagaimana jalan dari sana. Kemudian pindah tempat dari Purworejo ke Grabak. Dan Grabak itu sempat syuting di rumah saya dan rumah tetangga saya. Di sana diulang-ulang lagi syutingnya. Ternyata melelahkan juga. Kemudian yang terakhir syuting di pantai selatan. Itu ada kendala, masih hujan. Kami menghendaki gambarnya hasil produksi gambar kami itu cerah. Tapi ternyata menunggu hujan berhenti baru kami bisa syuting. Syutingnya juga dari beberapa arah.
bebas kok tidak kabar-kabar toh. Mbak Yumu iki seneng kowe bebas toh, Dik. Iya, Mbak. Aku juga seneng kok bisa kumpul lagi. Kamu pengen dimasaki apa? Apa aja, Mbak? Masakan apa aja, kalau Mbak yang masak pasti enak. Aku tak nyusul nanti dulu ya, Mbak. Kangen banget, 5 tahun udah gak ketemu. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami berbaring antara Karawang, Bekasi. Lek geger. Kinan. Loh, kok nggak jadi meluk Pak Lek? Nggak seneng ya Pak Lek pulang dari penjara? Oh lah, kan Lelek dari jauh. Kan kita harus social distancing. Gak boleh berdekatan. Salaman aja gak boleh, apalagi meluk. Jaga jarak, Lek. Aku ini sebelum pulang kemarin sudah di-swab, terus diisolasi 14 hari. Jadi gak apa-apa. Sehat. Udah besar ya kamu? Nah, kan dikasih makan sama ibu. Iya, pinter kamu. Kamu baca puisinya bagus sekali. Indah banget aku mendengarkannya. Kayak jadinya ingat waktu Pak Lek dulu masih jadi guru bahasa Jawa. Suka baca geguritan. Kamu gak marah kan sama Pak Lek yang udah bikin kamu jadi yatim? Tidak, Lek. Aku tidak pernah marah, apalagi dendam. Seumpama waktu itu tidak ada Lelek, mungkin aku sudah menjadi yatim piatu. Mungkin warga sudah mengeroyok Bapak. Warga juga sudah enek dengan perlakuan Bapak. Waktu itu kamu masih kelas 3 SD. Bapakmu pulang marah-marah, mabuk, kalap, menggeledah semua isi rumah. Pak Lekmu nggak terima kalau lihat ibumu selalu jadi pelampiasan kemarahan bapakmu. Ibumu kan jadi pengganti orang tua buat Pak Lek. Ibumu juga yang ngasih semangat buat aku. Jadi Pak Lek ini jadi punya rasa percaya diri dan optimis menghadapi kehidupan. Waktu itu ketika bapakmu kalap, ibumu sudah pingsan, mau menusukkan pisau ke ulu hatinya. Pak Lek langsung mendekat. Kepala bapakmu aku pukul pakai krek. Sudahlah, Lek. Jangan diingat-ingat lagi. Ke pantai yuk. Ini pantainya ramai apa sepi ya? Semenjak corona pantainya jadi sepi. Aku pengen nih main biola ke sana. Ayo. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Lalu bagaimana dengan penyelenggaraan pagelaran sandiwara? Ini hal-hal yang diperlukan adalah pertama naskah, kemudian di situ ada seorang sutradara, ada aktor, kemudian panggung, tata suara, tata panggung, tata rias, tata busana dan properti. Ini nanti akan kalian
kalian akan memahami sembari praktek pagelaran nanti. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu latihan percakapan atau dialog. Kemudian latihan gerak, mimik, ekspresi, orientasi panggung. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran, konsumsi yang cukup. Kemudian manajemen pagelaran, kelengkapan pagelaran. Kemudian adaptasi terhadap penonton. Kita tahu di pertunjukan di sebuah tempat nanti ada adegan lucu. Ternyata penontonnya sorak-sorai ketawa keras sekali bareng-bareng. Nah, dalam hal ini para aktor atau pemain tidak boleh terpengaruh oleh oleh aksi-aksi para penonton. Jadi kalau penonton terpingkal-pingkal pun ya usahakan para pemain jangan sampai ikut tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian kita memasuki naskah drama. Apa fungsi naskah? Pedoman utama sebagai pedoman utama di dalam pertunjukan. Kemudian memberi inspirasi pada tokoh. Jadi saya harus berkarakter seperti ini, saya harus berintonasi seperti ini, volume berbicara seperti ini. Itu juga bersumber dari berpedoman pada naskah. Kemudian apa fungsi naskah? Itu penyeimbang pemeranan. Pernah saya menyaksikan sandiwara teater tradisional ketoprak. Mereka pemainnya adalah pemain-pemain tradisional. Mereka bermain itu autodidak. Mereka bermain tidak ada naskah. Tapi apa yang terjadi? Satu tokoh ini bicaranya sangat dominan sehingga tokoh yang lain yang sedang akan berbicara atau berakting terkendala oleh lawan bicara yang masih segera belum juga terhenti. Kalau dari apa ya dikatakan oleh bapak teman saya itu ini ngomongnya nanti nambah ungkul-ungkulan kalau bahasa Jawa, yaitu yang overacting mau acting melulu nanti mengalahkan yang lain itu kalau tidak diberi kalau tidak diberi naskah. Kemudian naskah juga memberi ketepatan waktu. Itu dulu saya pernah mengikuti workshop ketoprak. Kenapa naskah itu penting? Ketika ketoprak disiarkan melalui RRI, itu lantas diusulkan membuat naskah oleh direktur RRI. Akhirnya Pak Widayat itu yang menjadi sutradara ketoprak itu membuat naskah. Akhirnya selesailah apa targetnya ketoprak. Misalnya di dalam ketoprak itu berseri, misalnya dalam tayangan satu seri itu 1 jam, selesailah alurnya sampai sini karena ada dialog atau naskah itu, sehingga pada 1 jam itu diselesaikan dengan baik. Ciri-ciri penulisan naskah itu teks berisi dialog, ada aksi, konflik antar tokoh, kemudian teks berupa instruksi diberi tanda kurung. Misalnya dia sedang minum ketika ada suara pintu mengetuk, ya berarti dia minum, kemudian ada suara ketok pintu, seperti itu. Kemudian ada lagi ada sampiran. Teks sampiran itu mengisahkan latar atau memberikan gambaran cerita seluruhnya. Pada suatu hari di pasar Senen misalnya, Wati sedang berkeliling membeli sayuran. Tiba-tiba ada copet mengamati dia dari belakang. Itu adalah instruksi, sampiran. Kemudian kaidah-kaidah penulisan naskah itu tidak terlalu, misalnya tidak terlalu sedih. Kalau marah itu tidak terlalu marah, kalau sadis itu tidak terlalu sadis, karena ini tontonan sebagai memberikan pesan moral. Hal-hal yang tidak pantas tidak perlu diangkat di dalam
pernaskahan. Terus tidak membahas hal-hal yang sensitif, misalnya politik yang sedang terjadi saat ini, tidak membahas konflik isu-isu SARA, kemudian tidak mengangkat porno aksi dan pornografi, tidak ada bullying terhadap pemirsa seluruhnya. Nah, dari itu bagaimana format penulisan naskah, kalian sudah bisa menyaksikan. Kemudian selamat berpraktik menulis naskah. Demikian landasan teori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.